Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku pembelajaran yang ke-1. Baik, kita mulai. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah dia perbuatnya sehingga dia dijadikan pemimpin idolamu? Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Nah, tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan dilakukannya. Berarti tugas pertama kamu menuliskan pemimpin idola kamu sendiri. Namanya siapa, lalu alasan kamu mengidolakannya kenapa. Nah, setelah itu, kamu tulis contoh kegiatan yang telah dia lakukan yang berhubungan dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Itu untuk tugas pertama kamu ya. Pasti kamu mempunyai pemimpin idola ya. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Sekarang kita lanjut. Diskusikan tulisanmu dengan tulisan teman satu kelompokmu. Adakah persamaan antara hasil tulisan dengan hasil tulisan mereka? Untuk ini tidak usah ya, kita lanjut aja. Gabungkan nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukan pada kotak di sebelah kanan. Oke, tugas yang kedua kamu adalah, kamu silakan bertanya kepada 3 teman kamu melalui WA. Ya, silakan pilih saja bebas. Ya, bebas saja. Nah, setelah kamu bertanya, kamu tanya. Silakan bertukar informasi tentang pemimpin idola. Nah, di sini pemimpin idola dari ketiga teman kamu tulis di sini. Nilai apa? Jadi kamu menulis sesuai dengan jawaban dari teman kamu ya. Jadi nilainya apa, lalu contoh kegiatannya apa? 3 contoh kegiatan dari teman kamu masing-masing. Nah, itu dari hasil bertanya atau hasil dari bertukar ya. Kamu boleh bertukar. Nih, pemimpin idola saya tukar dengan informasi dari pemimpin idola teman kamu. Nah, lalu kamu mencari lagi sampai kamu mendapatkan 3 informasi pemimpin idola punya teman kamu. Ya, nilai kesatuannya apa, lalu contoh kegiatannya ada 3, tulis masing-masing. Dan kamu itu mendapatkan informasi dari teman kamu ya. Ingat, teman sekelas, jangan teman tetangga, apalagi yang tidak berhubungan dengan kegiatan ini. Oke, itu adalah tugas kedua kamu. Silakan kamu mencari informasi pemimpin idola punya teman kamu. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu, pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja pemimpin idola teman sekelasmu, apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi atau pendidikan. Nah, sekarang tugas ketiga kamu masih berhubungan dengan teman kamu juga. Nah, sekarang pemimpin idolanya itu namanya siapa? Dari teman kamu yang tadi ya, 3 tadi itu. Lalu posisinya sebagai apa? Apakah dia kepala desa? Apakah dia presiden? Apakah dia kapten sepak bola? Nah, silakan. Lalu lihat bidangnya. Nah, di sini dicontohkan untuk bidang kepala desa yaitu bidang politik. Nah, lalu prestasinya apa? Menjalankan program budaya Tegur Sapa. Contoh ini. Silakan kamu tanya lagi ke 3 teman kamu yang tadi. Nama pemimpin idolanya siapa? Lalu dia sebagai apa? Gitu ya. Kepala apa gitu. Lalu dia di bidang apa dan prestasinya apa? Nah, itu jadi masih berhubungan dengan tugas kedua ya, untuk tugas ketiga ini. Jadi kamu tetap silakan kamu
bertukar informasi untuk memimpin idola ke teman-teman kamu melalui WA. Itu untuk tugas ketiga kamu. Nah, pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan seharinya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujian atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat bekerjanya, dan manfaat ke lembaga pada berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum. Nah, contoh pemimpin idola, contohnya dokter. Lembaganya rumah sakit sebagai lembaga sosial, tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Manfaat lembaga, tempat warga berobat, tempat warga menemukan obat dan seterusnya. Tugas keempat kamu adalah, kamu menuliskan tokoh idola kamu. Apa? Selain dokter, banyak ya. Polisi boleh, tentara boleh. Lalu kembanganya apa tuh? Kalau misalnya tentara berarti kelembagaannya adalah angkatan darat atau angkatan laut. Ya, tugasnya banyak nih. Silakan kamu tulis manfaatnya apa. Jadi silakan kamu tulis pemimpin idola kamu dalam bidang tempat kerjanya, ya, tempat tugasnya, ya, lalu manfaatnya apa. Itu untuk tugas keempat kamu. Satu aja, tidak usah banyak-banyak ya. Misalnya kamu mengidolakan guru, silakan. Mengidolakan polisi, silakan. Mengidolakan tentara, silakan. Jadi silakan kamu tulis dalam bentuk tabel yang dicontohkan di buku ini. Itu untuk tugas keempat kamu. Cukup satu aja. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ayo membaca. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita sudah tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyat. Ayo belajar dari salah satu pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Nah, ada bacaan dengan judul Pamanku Lurah Idola. Silakan disimak ya anak-anak. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Dia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berantai semen. Untuk apa rumah mewah berantai keramik yang mungkin bersih dan nyaman saja? Lantai semen justru terasa lebih dingin, ujarnya ketika aku mengomentari rumah. Ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar bekerja. Paman ingin warganya maju, dia ingin warganya inovasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu akomodasi. Berganti dengan bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Dia sabar dan penuh canda sehingga warga tak sungkan belajar. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat, pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tapi, paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil mereka. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, paman. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warga. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warga. Oke, itu adalah bacaannya. Silahkan simak ya. Nah, sekarang perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukan merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga,
mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang sebelumnya telah kita bahas sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang ini adalah sila yang ketiga. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, nah sekarang ini adalah tugas kelima sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Silakan kamu simak. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Dan jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Jadi, tugas kamu adalah menulis contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Lalu, apa manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitar? Tulis satu saja, contoh nilainya dan manfaatnya. Oke, anak-anak. Jadi itu saja ya untuk tugas di pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama, judul yang jelas, tanggal, dan kerjakan di kertas lembar. Dan nanti Bapak mudah untuk mengkoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.